Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Kimia kelas 1B mata kuliah Pancasila. Kami ingin menjelaskan materi tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang Hankam dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Sofianti SPD MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan terdiri atas 5 anggota. Yang pertama, Tiara Tri Utami. Kedua, Aisyah Effendi. Ketiga, Wirna Perdana Putri. Keempat, Munadia Rahman. Kelima, Alvina Syahri. Baiklah, kita langsung memasuki materinya. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Turut serta dalam bela negara dalam satu sisi merupakan hak dan sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3 berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4 berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ayat 5 berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia di dalam menjaga tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Terdapat di sila pertama dan kedua, berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara. Terdapat di sila ketiga, harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Terdapat di sila keempat, dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat. Terdapat di sila kelima. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa.
serta dalam mengayomi masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang kebijakan Pancasila dalam bidang Hankam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini.